Halo sahabat-sahabat semuanya, kita bertemu lagi ya. Dan hari ini saya ingin berbicara sesuatu yang sebagian orang atau sebagian masyarakat itu merasakannya, yaitu tentang burnout dan work-life balance. Pernahkah Anda berpikir bahwa pada saat Anda sudah semalaman tidur, bangun pagi seperti rasa-rasa belum tidur, badan rasanya masih lemas, mengantuk, dan juga sepertinya ada sesuatu yang hilang. Tetapi pada saat sudah berada di kantor, rasanya pikiran ini masih berada di rumah, badannya di kantor. Dan sometimes sampai timbul pemikiran, buat apa sih semua ini? Dan pada akhirnya, buat apa sih saya hidup sampai pada saat ini? Nah, jika Anda mengalami hal seperti yang saya describe pada saat ini, Anda ternyata bukan sendirian. Karena dari satu riset, bahwa 67% karyawan yang usianya sekitar 40 tahunan ke atas, ternyata mereka mengalami burnout. Tetapi, the good news, burnout itu bukan akhir dari segalanya. Dan hari ini saya akan mencoba membahas dengan cara yang elegan, tanpa drama, dan berdasarkan sains. Nah, burnout yang dirasakan itu, kalau dibiarkan saja, maka akan membawa satu akibat. Nah, burnout ternyata bukan suatu perasaan lelah biasa. Berikut ini adalah 3 tanda di mana kita sering abaikan. Yang pertama, emosi flat. Hal-hal yang dahulu kita sering merasakan hal itu menyenangkan. Tetapi kok terakhir-terakhir atau akhir-akhir ini rasanya ya biasa-biasa saja. Yang kedua, alami sakit tetapi nggak jelas sakitnya dan tanpa penyebab. Sakitnya apa? Sering pusing, asam lambung naik, dan sering nyeri-nyeri di punggung. Anda alami itu nggak? Yang ketiga, perasaan yang kita sebut cynicism, di mana hal ini seringkali kita merasakan bahwa apa yang di sekitar kita ini rasanya semua salah, semua rasanya negatif. Apa yang di otaknya negatif semuanya, dan akhirnya merasa bahwa semua itu termasuk apa yang dilakukan rasanya sia-sia aja. Ada satu riset yang menggambarkan bahwa karyawan yang usia 40-an tahun atau ke atasnya, bahwa mereka itu banyak mengalami stres karena beban kerja, beban kehidupan, dan juga beban ekonomi. Saya akan membagikan beberapa tips untuk mengatasi burnout atau bagaimana kita membalance pola hidup kita atau yang disebut secara populer work-life balance. Hal ini saya bagi karena sebagian orang masih rata-rata banyak di kantoran dan sebagian sudah banyak yang sudah di rumah atau sudah pensiun atau juga ibu rumah tangga yang biasa berada di rumah atau work from home. Maka saya akan bagi 2 hal. Nah, hal ini yang pertama adalah yang masih kantoran. Bagi yang di kantor, pada saat Anda bekerja, janganlah merasakan bahwa pekerjaan itu menjadi beban hidup. Karena memang di dunia ini sulit, ya bukannya tidak mungkin, sulit kita mendapatkan hal-hal yang ideal sesuai dengan keinginan kita. Jadi seringkali kita mendapatkan tempat kerja yang dekat dengan tempat tinggal kita, tapi ternyata pekerjaannya nggak cocok dengan kita. Jadi seringkali nggak match. Atau pekerjaannya cocok, tetapi bosnya nggak cocok dengan kita. Tetapi apapun situasi yang Anda hadapi, kalau Anda mengeluh seperti apapun, kecuali Anda pindah kerja, maka hal itu tetap ada di situ. Sehingga nggak ada gunanya Anda mengeluh. Sehingga dalam hal ini, terima, accept the situation,
jangan menjadi beban, agar semua itu tidak membebani dan membuat Anda stres. Ini yang pertama. Hal kedua adalah kita harus secara strategik dan smart membagi bagian yang kita kerjakan. Yang paling terkenal dan dipakai di banyak kantor di seluruh dunia adalah yang disebut Eisenhower Chart. Dan hal ini biasa dibagi 4. Bagian satu adalah important dan urgent. Bagian kedua adalah important dan not urgent. Bagian ketiga adalah yang urgent tetapi not important. Dan bagian yang terakhir adalah not urgent dan juga not important, dan yang ini buang saja. Nah, kita harus bisa memilih bagian yang urgent dan important itu, kita pilih-pilih lagi. Mana sih bagian ini yang harus saya sendiri kerjakan, harus secara strategik yang saya harus mikir itu, dan apa yang bisa didelegasikan. Anda punya staff, punya anak buah, ya delegasikan pekerjaan itu. Jangan semua itu Anda kerjakan sendiri. Sehingga strategi untuk mendelegasikan pekerjaan ini penting sekali. Saya sering mengajar tentang how to delegate your work. Apakah itu didelegate that's it, atau Anda masih mengontrolnya, tetapi bagaimana mengontrolnya supaya Anda tidak micromanage. Pada lain kesempatan saya akan mencoba membahas lebih detail tentang Eisenhower Chart yang saya sebutkan tadi. Dan pada saat usai bekerja, jangan membawa pekerjaan itu untuk dikerjakan di rumah. Di rumah adalah urusan anak-anak, urusan istri, urusan keluarga, dan biar urusan pekerjaan stay away dulu, dan besok baru dilanjutkan di kantor. Sehingga pada saat Anda sudah keluar dari kantor, Anda cobalah mulai berpikir secara rileks. Hal ketiga, ini tetap masih dalam situasi kantor, saya ingin menasihatkan tentang apa yang disebut micro restoration. Micro restoration adalah kita stop bekerja sebentar pada saat Anda sudah katakanlah 1 jam lebih duduk di tempat yang sama, mikir, dan merasa sudah fatigue. Anda stop. Karena ingat, Anda bukan mesin. Anda perlu restoration sedikit supaya bisa refresh dan Anda berpikir lebih jernih kembali untuk bekerja. Nah, apa yang dilakukan? Ya, Anda ambil waktu 5 menit, ya. Kita berada di jendela atau di corner yang memang di situ itu lebih rileks. Seperti yang saya lakukan pada saat ini, suasana nyaman di mana angin ya di sini terasa enak sekali, terasa fresh, dan pikiran ini menjadi lebih refresh. Dan apa yang dilakukan lagi, misalnya Anda lakukan gerak-gerak ya, kaki gerak, tangan misalnya gerak-gerak ya, kaki direntangkan, lakukan stretching ringan. Dan hal ini penting dilakukan karena dengan Anda break 5 menit saja, ini exactly bisa refresh your mind. Percaya sama saya, lakukan itu. Ingat, Anda bukan mesin. Atau Anda coba break sebentar, seduh kopi atau green tea, coba nikmati. Rasakan pada saat dihirup, rasakan waktu Anda taste the coffee, kehangatannya, dan hal itu juga mampu merefresh otak Anda. Nah, kita masuk ke segmen kedua, yaitu segmen di mana kita harus work-life balance pada saat kita sudah berada di rumah. Yang pertama adalah gunakan waktunya pada saat di rumah benar-benar home, berada di living room ya, dengan anak-anak, dengan istri, bercanda-bercanda, cerita yang rileks. Nah, kalau saya sendiri, apa yang saya lakukan pada saat weekend, saya nonton TV, tapi yang saya tonton hanya 2 hal, yaitu F1 atau Formula One Racing, atau menonton Liga Inggris, English Premier League, karena saya menjadi Manchester United fan.
Hal kedua, kita harus melakukan olahraga rutin. Saya tidak ada bosan-bosannya mengajak Anda semua usia untuk biasakan olahraga rutin. Lakukan 30 menit setiap hari, itu mantap sekali. Dan rasakan manfaatnya pada saat Anda sudah melakukan itu selama 2 minggu kemudian nantinya. Hal yang lain adalah Anda harus menggunakan waktu tidur itu dengan sangat efektif, karena tidur nyenyak atau quality of sleep-nya bagus selama 6-7 jam bisa releasing stress, refresh your body, dan juga regenerasi sel berjalan dengan amat sangat baik untuk kesehatan tubuh Anda. Yang terakhir adalah coba Anda lakukan pada saat berada di rumah. Lakukan your hobby. Setiap orang punya hobi, dan lakukan dengan antusias semua hobi Anda. Saya hobinya olahraga, saya hobi baca buku, saya hobinya minum kopi, dan juga saya hobinya sharing hal baik kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkannya, sehingga saya membuat video-video pendek ini agar bisa memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia yang kita sama-sama cintai ini. Nah, sebelum saya sudahi, saya ingin mengingatkan bahwa bagi Anda yang baru pernah menonton video pendek ini, maka Anda klik subscribe. Lakukan subscribe sekarang juga di bawah ini, supaya Anda bisa langsung mendapatkan update at minimum every Saturday. Anda akan mendapatkan update baru, hal-hal yang penting, pasti bermanfaat bagi kehidupan Anda, keluarga Anda, dan kelompok Anda, serta pekerjaan Anda. Dan juga klik like dan share ke teman-teman, kelompok-kelompok yang Anda ada di situ, agar bisa memberi manfaat lebih jauh lagi. Saya Gandhi Budiman dari GB Empowering. Sampai jumpa.